Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Baik, silahkan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Yang terkendala sinyal tidak on cam juga tidak apa-apa. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya minta Isra Muhammad untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Isra. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Isra. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Baik, sebelumnya kalian bisa mengisi presensi terlebih dahulu ke link yang sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Nah, hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun dalam keadaan daring. Tapi Ibu harap kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem pada pembelajaran ketiga pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks non-fiksi. Di sini share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati teks non-fiksi, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan mengamati teks non-fiksi, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan mengamati teks non-fiksi, peserta didik mampu menentukan struktur pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui pemaparan materi mengenai teks non-fiksi, peserta didik mampu membuat teks non-fiksi tentang komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran yang kelima, melalui penugasan terkait pembuatan teks non-fiksi, peserta didik mampu menganalisis teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, di sini ada pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya teks non-fiksi dapat ditemukan dalam suatu artikel, surat kabar, atau majalah, misalnya pada jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, dan karya sastra. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pokok pikiran. Di sini Ibu mau tanya, apa itu pokok pikiran? Silahkan Isra untuk menjawab. Iya, Bu. Pokok pikiran yaitu ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf, gitu, Bu. Oke, jawaban Isra sudah benar ya, bahwa pokok pikiran itu merupakan sebuah ide utama dari sebuah paragraf.
Pokok pikiran disebut juga sebagai pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nah, setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, ataupun akhir paragraf itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah teks tentang teks non fiksi yang berjudul ekosistem. Ibu minta satu-satu dari kalian nanti membacakan teks yang ada di layar ini. Saya mulai dari Diah, silahkan membaca paragraf pertama. Bu, saya izin off cam karena sinyal tidak mendukung. Oh ya, baik, Diah. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sudah, Bu. Selanjutnya, Agustina, bisa dibacakan untuk paragraf yang kedua. Baik, Bu. Selanjutnya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Sudah, Bu Guru? Baik, terima kasih. Untuk paragraf 3 dan 4, silahkan Isra untuk membaca. Baik, Bu. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini
kita akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, Ibu minta kalian untuk menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf yang tadi kita sudah baca. Ibu beri waktu 2 menit untuk paragraf pertama, Dia, paragraf kedua Agustina, paragraf ketiga dan keempat Isra. Silahkan. Apakah sudah, anak-anak? Sudah, Bu Guru. Baik, Sudah, Bu. baik. Silahkan yang pertama mempresentasikan jawabannya yaitu Dia. Baik, saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya tentang bacaan yang paragraf pertama tadi. Menurut saya, pikiran utama dari paragraf 1 yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga ada informasi penting, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kemudian informasi penting yang kedua, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Gitu, Bu, menurut saya. Baik, untuk jawaban Dia sudah benar, karena jika kita lihat pada paragraf pertama itu membahas mengenai lingkungan pada suatu hidup. Untuk informasi penting yang pertama, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, yang kedua yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau yang disebut dengan biotik dan bagian tak hidup atau yang sering disebut dengan abiotik. Nah, untuk paragraf yang kedua, silahkan Agustina. Baik, Bu Guru. Untuk paragraf kedua, pikiran utamanya itu peran cahaya matahari dalam lingkungan. Kemudian untuk informasi pentingnya, yang pertama itu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Untuk informasi penting yang kedua, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Sudah, Bu Guru. Baik, Nah, untuk jawaban Agustina juga sudah benar. Pada paragraf kedua ini membahas mengenai peran matahari bagi kehidupan suatu makhluk hidup. Nah, untuk informasi pentingnya tadi juga sudah dibacakan. Yang pertama yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Nah, yang kedua, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Nah, selanjutnya Isra akan menyampaikan untuk paragraf ketiga dan keempat. Baik, Bu, izin menyampaikan untuk paragraf ketiga yaitu antara bagian hidup dan bagian tak hidup dalam lingkungan. Untuk informasinya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Dan yang kedua, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk paragraf ketiga, pikiran utama yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Untuk informasi penting, tempat individu tinggal disebut habitat. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Dan yang ketiga, komunitas. Komunitas
itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Gitu. Terima kasih. Baik, Isra, terima kasih. Untuk jawaban dari Isra, tadi juga sudah benar. Untuk paragraf yang ketiga, pokok pikirannya yaitu interaksi antar bagian hidup dan bagian tak hidup dalam lingkungan. Nah, untuk paragraf ini, ketiga ini membahas tentang bagaimana interaksi antar makhluk hidup pada suatu lingkungan. Nah, untuk informasi pentingnya, yang pertama yaitu interaksi antar makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Yang kedua, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, untuk paragraf keempat yaitu membahas mengenai susunan suatu ekosistem yang terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Untuk informasi pentingnya, yang pertama, tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Yang kedua, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang ketiga yaitu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks non-fiksi. Yang pertama yaitu ada orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat pada cerita dan awal dari sebuah cerita. Untuk struktur yang kedua yaitu urutan peristiwa. Tujuannya menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga yaitu reorientasi, berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Nah, di sini kita akan menentukan struktur teks non-fiksi. Ibu minta satu-satu dari kalian untuk menentukan struktur teks non-fiksi. Nah, yang pertama, silahkan Agustina untuk menentukan struktur non-fiksi pada paragraf pertama. Ini termasuk orientasi, urutan peristiwa, atau reorientasi. Silahkan. Baik, Bu. Untuk paragraf yang pertama, menurut saya itu termasuk orientasi, Bu. Karena pada paragraf pertama berisi tentang pengenalan atau awal sebuah cerita, Bu. Baik, untuk jawaban Agustina. Benar ya, bahwa paragraf yang pertama ini termasuk orientasi. Karena pada paragraf pertama ini berisi tentang pengenalan atau awal sebuah cerita. Nah, selanjutnya untuk paragraf selanjutnya silahkan paragraf ini termasuk orientasi, urutan peristiwa, atau reorientasi. Untuk paragraf yang kedua, ini adalah urutan peristiwa, karena pada paragraf berisi tentang urutan cerita yang terjadi dari awal hingga akhir. Nah, urutan ceritanya itu bisa pada kalimat ini, air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Kemudian air di dalam tanah ini
dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, ini menurut saya termasuk urutan peristiwa bagaimana cara tumbuhan hidup itu menyerap air yang berada di dalam tanah. Gitu, Bu. Nah, untuk paragraf yang ketiga, ini termasuk urutan peristiwa juga atau reorientasi? Menurut saya reorientasi, Bu, karena pada Ini dilanjutkan oleh dia ya. oh ya Bu, maaf. Untuk kedua ini juga, ini paragraf ketiga itu reorientasi ya, Bu? Atau urutan peristiwa, saya masih sedikit bingung. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini masih termasuk urutan peristiwa ya, karena di sini dijelaskan untuk paragraf yang ketiga ini pada kalimat yang pertama sampai yang terakhir, yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Begitu ya dia. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Nah, selanjutnya ini untuk paragraf yang terakhir, paragraf keempat. Silahkan Isra Muhammad. Berisi tentang kesimpulan cerita atau penutup. Gitu, Bu. Maaf Isra, bisa diulangi sekali lagi, soalnya ini suaranya putus-putus ya. Oh iya Bu, baik. Untuk paragraf keempat yaitu berisi tentang kesimpulan cerita atau penutup. Gitu Bu. Apakah sudah jelas Bu? Ini termasuk orientasi, urutan peristiwa atau reorientasi ya Isra? Menurut saya reorientasi Bu. Kenapa kita disebut reorientasi? Jelaskan. Ya Bu, bentar Bu. Karena pada paragraf pertama berisi tentang pengenalan atau awal sebuah cerita. Gitu Bu. Maaf Isra, tadi kan Isra bilangnya ini reorientasi ya? Apa Bu? Hah? Tadi kan bilangnya Isra paragraf keempat itu paragraf reorientasi. Nah, iya, tadi Bu. yang Isra jelaskan itu untuk paragraf reorientasi apa orientasi ya? Reorientasi Bu, maaf Bu, salah tadi Bu. Reorientasi karena pada paragraf keempat berisi tentang kesimpulan gitu Bu.
Nah, kesimpulannya itu pada kalimat keberapa? Awal hingga akhir, Bu. Coba dibaca sekali lagi, Isra, untuk paragraf keempat ini. Baik, Bu. Untuk paragraf keempat. Maaf, Bu. Putus-putus, Bu. Silahkan dibaca kembali untuk paragraf keempat ini ya, Isra. Berada di layar PPT. Yang berada di layarmu itu loh. Oh, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Itu, Bu. Nah, terima kasih untuk Isra. Benar jawaban Isra bahwa paragraf keempat ini merupakan reorientasi. Karena paragraf keempat ini merupakan paragraf terakhir dan berisi sebuah kesimpulan dari paragraf yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Ibu ada penugasan. Nah, untuk penugasan ini kalian bisa cek melalui grup WhatsApp, sudah Ibu kirim untuk tugasnya ya. Nah, selanjutnya kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, pokok pikiran adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, yang ketiga, dalam suatu paragraf, teks non-fiksi biasanya terdapat suatu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dari suatu teks. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu Guru. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran ini akan kita tutup. Silahkan dia untuk memimpin doa pada penutupan pembelajaran hari ini. Silahkan, Bu. Baik, selamat pagi Bu Oza, selamat pagi teman-teman. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dia dan terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di pembelajaran pada hari ini. Nah, terima kasih untuk anak-anak semua. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu Oza. Baik, sama-sama.